Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa wabarakatuh. lagi di konten yang nggak jelas ini. Gimana kabarnya, Mas Sigit? Alhamdulillahirabbil alamin, masih diberi kesehatan, kelancaran rezeki, Mas. Amin. Sampai hari ini alhamdulillah. Sehat lu. Para ketemu ya, sedurung puasa apa ya? Iya, kayaknya seurungnya puasa jenengan apa ya? Jika ketemu gie, arep 3 bulan ya, hampir 3 bulan nggak ketemu. Ngomongnya bahasa ngapak, Bang. Bahasa ngapak wae. Iya, iya. Mau pakai bahasa baku ya nggak masalah. Bisa pakai. Ya iya, Pakai bahasa planet. bahasa planet ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak. Orang ngapak orang kepenak kayaknya. Oke. Jadi untuk rekan-rekan semuanya pada siang hari ini saya ketemu dengan Bos Arkan Jaya Mobil. Wih. Alhamdulillah. Ini dia Bos Arkan Jaya Mobil. Guys, silakan kalau pengen tahu Arkan Jaya Mobil itu kayak apa, lokasinya di mana, di-share saja di YouTube. Wah, gitu. Boleh. Kalau mau lihat Arkan Jaya Mobil bisa lihat TikTok kami. Ada ya? Ada banyak. Marketing pun ada. Dari mulai akun Sigit Arkan Jaya Mobil itu saya pribadi. Terus Arkan Jaya Mobil Office. Oh iya, itu yang baru. Siapa Ya, itu? Adminnya itu siapa? Saya juga sama. Masa? dua Terus? dua akun saya pribadi yang mengoperasionalkan sebab belum punya admin yang top. Oh gitu ya. Iya. Ya asik-asiknya ya kenalan daftar kerja. Ya boleh nggak apa-apa. Jelas, Bang. Sebetulnya lagi Oh, iya. nyari admin terus yang bisa ngiklan juga. Oh, okay. Serius, aku memang lagi nyari itu. Iya. Pinter upload, terus pinter nyimpen rahasia perusahaan. Perusahaan kan wajib kan ada sesuatu yang harus disimpan, dirahasiakan, nggak usah dipublikasikan ke umum, ke karyawan juga gitu. Oke, siap. Ya gitu kan. Memang penting, perusahaan itu penting. Ada privasi juga kita harus jaga itu kalau mau nyari pekerja yang matang, profesional, harus cari yang seperti itu. Itu yang susah kita carinya sampai sekarang belum nemu. Ya jauh-jauhnya berarti udah marin kebunnya ya. Gampang kok namburi bisa angel ke bocah dirembuk-rembuk. ngerti rahasia di beberna. Sing angel seperti itu. Cari orang yang seperti itu gak susah. Iya, oke. Anak-anak sekarang itu lambene kayak lambe rujak. Kadang pedes, kadang ya gurih, kadangnya kecut banget. Itu generasi tahun pira, Bang? Ya generasi tahun 2005, tahun 95 ke atas. Iya. Gen Z ya? Nah, ya? iya. Pokoknya cari seperti itu agak susah bener sampai zaman sekarang. Iya. Tapi ya ada, itu kan kadang-kadang cuman beberapa anak yang tidak profesional. Kalau yang tahu profesional kerja, apalagi udah pengalaman pekerjaan di perusahaan, pasti insya bisa anak menjaga itu lah bisa ya. menjaga. Mana yang rahasia dan mana yang bukan rahasia lah ya. Betul. Oke. Kita lanjut. Kita langsung ke topik pembahasan ya. Nanti motivasinya juga perlu loh. Buat pemirsa, buat saya pribadi, karena saya juga lagi merintis usaha ya guys. Kayak lucu ceritanya sing di bosen di karyawan. Iya, memang seperti itu. Kadang kalau kita lagi seperti karyawan, mau baju aja ngumpuli karyawannya elek kayak. Betul benar. Iya, tapi itu tidak merupakan apa, Bang? Kekurangan, tidak merupakan apa namanya minusnya. Bukan. Nah, tapi pemikiran kita kadang-kadang harus memasyarakat. Oh gitu ya. Tidak menganggap kita itu orang di atasnya mereka, enggak. Kalau saya itu sama karyawan sebetulnya saya kadang-kadang keras, tapi kerasnya itu mendidik. Ya. Jangan membedakan. Kalau sama karyawan sebetulnya enggak membedakan. Saya 1, 2 adik saya pribadi, teman saya dekat atau orang lain, saya sama ratakan kok, sama ratakan. Kita enggak membedakan. Cuman kadang-kadang karyawan itu beda pemikiran dengan bosnya. Nah, iya betul ya. Banyak karyawan tidak menjunjung tinggi. Apa menjunjung tinggi? Menghormati. Di mana bumi itu dipijak, langit tidak dijunjung, itu yang susah. Junjungnya itu junjung langit orang lain. Masa junjung langit orang yang. Sing angel itu junjung bumi dipijak tapi langit orang lain dijunjung. Iya. Paham? Ya, angel kan? Angel. Nah, makanya PR lah. PR. Wes, kayak masuk si kisah bela, Bang men.
intinya baik usahanya langsung ke cerita usaha Arkan Jaya Mobil awal mulanya bagaimana kok jenengan bisa menemukan bisnis ini sampai alhamdulillah sekarang 35 unit ada ya Bang? Alhamdulillah insyaallah ada. Ada lah ya. Ada 3 cabang juga. Ada 3 cabang juga. Ada 3 tempat lokasi. Jadi kita nyebar Mas dari mulai di Sidoarjo depan Jalan Yosudarso ada, depan Agisna ada Arkan Jaya Mobil Sidoarjo kan? Ya. Di Cikalongnya sama-sama Sidoarjo, cuman di rumah saya pribadi juga ada. Ya ini lokasinya. Nah ini lokasinya di sini. Oke. Lokasinya di sini muat 16 unit, 16 sampai 17 unit. Alhamdulillah keisi penuh. Ya. Di Majenang juga ada. Di Majenang namanya itu Fokus Mobilindo juga kita sebar di sana sebagai cabang atau tempat atau juga sebagai apa namanya ya kan ya. Kalau pos penjualan. Oh iya. Bagian jadi, barat. Bagian barat utara Cilacap. Nah, seperti dulu itu. Ceritanya gimana Mas bisa kok jenengan larinya ke mobil? Apa keluarganya punya bengkel apa gimana cerita? Coba diceritakan awal mulanya biar menjadi inspirasi rekan-rekan. Kalau menurut saya seperti ini, Bang. Bisnis itu, pekerjaan itu kita tidak bisa mencita-citakan. Oh gitu. Enggak ada cita-cita lah. Mau makan aja kita kayaknya kurang kok. Waktu tahun 2011 saya pernah mengalami terpuruk habis dari perantauan. Pulang dari perantauan tahun 2010 itu udah nikah Bang? Baru nikah, udah mau punya anak 1. Ya kita itu setelah di Indonesia itu bingung mau kerja apa ya. Tadinya sebagai karyawan di luar negeri merantau jadi TKI itu wanita. TKI ya. Jadi TKI selama 10 tahun Mas. Berarti bentar. Dari lulus SMA Bang? Ya, lulus SMA kita udah langsung terjun ke lapangan, pekerjaan langsung. Setelah lulus SMA, langsung ke luar negeri apa ke Jakarta dulu? Enggak ada, merantau di Indonesia itu enggak ada. Aku langsung ke luar negeri. Taiwan, Brunei? Brunei Darussalam waktu itu. Kerja apa lah, karena kantoran apa Kang? Masya Allah. Jadi tukang kayu Mas. Di perusahaan atau di proyek Mas, dari tukang kayu. Apa jenengan pinter kayu? Enggak bisa sama sekali, tapi berjalannya waktu dan gaule sama pekerjaan akhirnya kita mendalami. Tapi kayu maksudnya gawe mereka? Backcasting atau tukang kayu itu sebelum bangunan dimulai pertama itu kita bikin backcasting atau tempatnya untuk pengecoran kalau di sini. Bagian berarti jenengan di sana itu spesialisnya kayu. Iya, backcasting terus sampai pasang atapnya, pasang plafon, pasang kuda-kuda rumah, sampai pasang atap bajanya sekalian, pasang gentengnya sekalian itu saya dulu. Pantesan bisa tuh proyek. Oh ada sih itu ya kembali ke laptop sebetulnya. Kenapa kita ada juga proyek terjun ke proyek properti juga? Properti ya. Betul, saya udah mendalami dari dulu. Cuman terjunnya itu di sini belum ada teman, belum ada kawan waktu itu. Ya. Akhirnya saya menujunya ke kendaraan. Oke, berarti di Brunei itu 10 tahun ya lamanya Bang. Lama. Itu belum nikah ya? Udah nikah. 2010 udah nikah. Kita pulang udah nikah. Nikah saya itu 2007. Berarti sempat pulang LDR dengan istri? Enggak ada. Kita nikah langsung tak bawa ke sana selama 2 tahun. Bojone jenengan di Brunei pernah? Ya pernah. 2 tahun kita hidup bersama di sana di kontrakan. Oh, berarti jenengan pas lagi single merantau. Terus pulang nikah. Terus dibawa ke Brunei lagi. Terus pulang lagi. Sampai pulang lagi kayak sampai gitu. Pulang lagi. Pulang terus usaha apa Bang pertama Bang? Awal dodolan manuk Mas, jualan burung Mas. Masya Allah. Bener. Jualan di pasar Selasan waktu itu ya. Hari Selasa di Selasan. Jualnya burung apa? Kutilang, cerocokan, kenari-kenari waktu itu Mas. Saking bingungnya mau usaha apa Mas. Pulang dari luar negeri ya? Iya. Pulang dari luar negeri itu saking bingungnya mau usaha apa, makan apa. Kalau kita enggak, kita sendiri yang nyari mau sama siapa, nunut siapa. Udah punya anak,
udah punya istri. Nah, ya. Kalau kita nggak sendiri yang nyari siapa lagi? Gitu kan. Akhirnya kita terjunnya aja penting untuk harian ada. Jadi berarti jualan burung. Jualan burung? Untungnya berapa? Manuk lah. Manuk lah ya manuk. Harga berapa manuk cuman itu kayaknya gituan? Paling 25.000, 50.000 Mas. Keuntungan 15.000, 20.000 satu hari Mas. Satu hari paling laku 30.000 untungnya. Tahun 2011. 2011. Iya, pulang dari perantauan sih. Berapa lama itu jualan manuk? Jualan burung waktu itu aku modal itu sekitar 2 juta Mas. 2 juta untuk beli manuk. Manuk apa baik lah. Anak ketilang, anak manuk cerocok, anak manuk sikatan. Pokoknya dagangan saya itu cuma burung waktu itu. Burung. Beli di mana itu, Bang? Belinya di pasar. Waktu itu kita belajarnya sama teman. Dia pedagang burung, saya suka burung. Akhirnya saya mendekat. Akhirnya ikut jual beli juga di pasar Selasaan atau Sidoarjo. Iya. Setiap hari Selasa. Hari Senin di Cipari. Burung juga. Hari Jumat, hari Senin, Selasanya di Selasaan, hari Rabu kita libur, biasanya libur. libur. Kamis di Cipari lagi. Jumat di pasar Gandrung Mangu. Sabtunya di pasar Setuan, Mas. Depan stasiun. Iya. Minggunya di pasar Mingguan Kedung Reja. Jualan manuk. Jualan burung, Mas. Kadang laku, kadang enggak, masalah. Pokoknya perjuangannya luar biasa, Mas. Selama berapa tahun, Bang? Selama setahun. Saya lakukan itu setahun, Mas. Setahun. Terus kenapa geser ke setelah burung apa? Setelah burung itu kita larinya itu ke otomotif. Jadi maklar motor. Oh. Nah, ya. Dari maklar motor tersebut kita masuknya ditarik sama temen saudara itu ke dealer motor Yamaha waktu itu, Mas. Dealer motor Yamaha baru yang berada di Bojong Kawunganten, Cilacap. Pernah jadi sales apa? Saya sales. Sales apa makar? Sales resmi Intan Motor. Nggak saya sebutkan lah, mendingan nggak saya sebutkan dealernya. Oh gitu. Ya, kita sebagai marketing motor baru, sepeda motor itu. Waktu itu. Selama setahun, Mas. Bukannya jadi kaya, malah nambah utang. Bisa mau kerja kan? Ya. Lumrahnya tambah. Itulah bedanya, Mas. Profesi yang saya lakukan itu, pekerjaan saya lakukan. Kalau saya udah turun bekerja, itu saya itu totalitas, Mas. Bahasa totalitas itu saya percaya sekali sama pimpinan. Ada konsumen pun kita langsung ke pimpinan, ada apapun keluhan ataupun semua ke pimpinan, Mas. Saya itu totalitas kalau kerja. Ya. Tapi totalitas saya pribadi disalahgunakan oleh pimpinan, Mas. Akhirnya saya terjerumus ke hutang atau pimpinan saya itu mengendalikan saya tidak seperti mestinya. Jadi ada program dia untuk program kreditnya atau cashnya itu dia yang atur, ternyata itu yang tidak masuk akal. Akhirnya saya yang terbentur, saya sebagai tameng di depan orang itu, pimpinan itu hutang piutangnya sama orang lain. Berarti kredit uangnya nggak dikasihkan ke perusahaan apa gimana, ditilep kayak gitu? Bukan. Jadi kebanyakan itu waktu itu orang ambil motor kredit, motor cash ke saya, tak masukkan ke kantor. Tapi sama kantor itu diolah menjadi kredit. Dan disurvei, sebab KTP tersebut kan kita tuh tarik kan, namanya mau beli motor kan KTP ditarik untuk persuratannya. Ya. Tapi sama pimpinan disalahgunakan, masuknya kredit setahun atau enggak tahu seperti itu. Ya kan seharusnya uangnya sudah dibayarkan, Bang. Saya udah bayar cash. Nah makanya itu, dan waktu itu tahun segitu tuh nasabah itu dibohongi dengan iming-iming BPKB setahun dan dikasih kembalian cashbacknya itu 70% dari total apa yang ia bayar. Dan saya itu sebagai bawahan, apa harus merontak atau
melawan protes kepada pimpinan. Yang saya percayai bahwa pimpinan itu betul kalau menurut saya pribadi. Sebab saya itu kerja di 10 tahun di luar negeri itu sama pimpinan itu tunduk atau sama bos. Takdim, saya bener-bener ya. Cara pendoknya takdim. Takdim. Kalau orang mana itu takdim, bener-bener. Nah, tapi itulah kehidupan yang nyatanya itu di negara Konoha apa namanya sekarang. Itu, Mas. Tahun 2011 ya. 11 sampai 2012 dan saya itu menanggung hutang, Mas. Akhirnya pimpinan itu mundur, hutangnya banyak dan dia itu melarikan diri, Mas. Saya yang terbentur dengan konsumen langsung. Menanggung waktu itu saya nyetori motor total ada 7 unit, Mas. Aku nyetori, Mas, selama 2 tahun. Nyetori motor 2 tahun tanpa ada apa-apa, udah sebagai rasa tanggung jawab saya pribadi. Nah, 7 motor setoran, motornya motor Hoib ya. Lanjenengan untuk nyetori uang dari mana? Kan sudah tidak kerja, Bang. Itulah rahasia Gusti Allah. Nah, terus rahasianya Tuhan itu seperti itu. Gimana? Orang ikhlas. Satu. Keduanya itu rasa tanggung jawab harus penuh. Jangan berpikir lari dari tanggung jawab. Ya, siap. Nah. Tapi kan kalau ikut saya taslim, artinya saya sepakat lah. Tapi kan bisa dilogikakan, Bang. Ya. Pertolongan Allah yang bagaimana yang wujud dalam diri jenengan sampai bisa menyetori motor tersebut. Satu, kita selalu giat, Mas, atau konsisten. Setelah kita keluar dari sales motor bekas, kita larinya ke motor second, Mas. Baru dari motor bekas, motor baru, terus kita larinya ke motor second, Mas. Oh, berarti jenengan keluar dari showroom baru lah ya. Dealer baru, terus jadi motor bekasan. Iya, kita nempel ke teman-teman yang mohon maaf waktu itu top lah. Dealer motor yang masih percaya motor bekas loh ya. Masih percaya dengan Sigit waktu itu. Akhirnya udah, Git, kamu jual motor ini tak kasih 100.000, 50.000, bahkan kadang-kadang kita ada untung 500.000, bahkan 1 juta, alhamdulillah, Mas. Itulah hasil dari itu, Mas. Kita tetap konsisten, memperbaiki diri, terus sebagai evaluasi, kedepannya itu evaluasi. Menurut saya gini, jangan terlalu percaya sama pimpinan tentang keuangan loh, mohon maaf, tentang keuangan, apalagi transaksi di depan kita yang handle. Bener. Itu khususnya untuk jual beli kendaraan apa jual beli apa aja lah, pokoknya jual beli lah, Mas. Jadi kalau kita menghandle sesuatu yang kita usaha di depan atau bertemu langsung dengan nasabah, kita harus teliti dulu. Oke ya, nanti itu diperdalam lagi lah ya. Oke, biar arahnya itu ke sampai mobil ini belum klimaks loh. Masih panjang. Masih protokol prolog ya karo udut. Pembukaan ya. Oke, berarti jenengan untuk nyarutang apa yang tadi yang kredit motor itu ya, berarti jenengan tetap jualan motor tapi jadi karyawan lepas lah, freelance lah ya bahasannya, betul. Dari keuntungannya, dari closingannya untuk nyarutang. Berapa tahun, Bang? 2 tahun, Mas. 2 tahun saya nyetori motor bumbung kosong bahasanya. Nyetori motor goib. Ya, walaupun waktu itu konsumen itu udah marah-marah, Mas. Udah ada yang kesini bawa golok lah, kesini mau nebas saya lah, kesini marah-marah. Tapi saya tetap dengan hati yang dingin. Pernah, Bang? Pernah, maksudnya ada nasabah yang sampai datang bawa senjata tajam? Ada, Mas. Tapi kita nggak takut, Mas. Sebab apa? Tanggung jawab saya pribadi itu kekeh, bahasanya yakin. Aku siap tanggung jawab apapun resikonya. Kayak gitu ya. Cuman butuh waktu, bukan seketika. Iya, karena yaitu banyak uang yang harus di-setori lah ya. Bukan cuman 1 orang saja. Ya 7 tadi kan ibaratnya kan. 7 unit. 7 unit motor. Ping. Waktu itu ping 700.000, 400.000, Mas, selama 2 tahun. Total hampir 4 jutaan waktu itu. Lebih. Berarti setelah selesai ya, singkat cerita, setelah selesai
memberesi utang itu, terus jenengan jadi penjual motor apa gimana? Bukan, saya terus buka fotokopian. Hah? Counter fotokopi atau kios fotokopi kita buka kok. Kita punya cabang pertama kali di Bojong waktu itu. Berarti jenengan ngontrak posisinya? Ngontrak di fotokopi. Kontrak toko kita terus beli alat mesin fotokopi dan alat tulis semuanya. Ya. Itu modal apa? Modal hutang itu Mas, waktu itu modal hutang bank waktu itu. Tapi itu sudah lunas yang belum. Yang pusing sekalian tak bikin pusing. Tapi ada agane cara bahasannya. Agane gini, ada cadangannya. Cadangannya seandainya saya nggak kuat nyetori, ya tetap saya mau merantau lagi ke tempat asal saya. Luar negeri lah. Bekerja ke luar negeri. Insya Allah sih nggak sampai setahun udah lunas. Kalau saya masih di Indonesia masih bingung waktu itu. Kita buka kios fotokopi selama waktu itu 3 tahun. Sambil jualan motor, yang freelance. Nggak punya modal, motornya jualin saja Mas. Punya teman. Jabar sih ya modal foto lah ya. Sih modal foto dulu, modal telepon kring ya kan waktu itu kan, makanya itu. Setelah itu kita punya tabungan Mas. Waktu itu kita punya tabungan 800.000 untuk beli motor dagangan pribadi. Ya, aku masih inget itu. Oke, fotokopiannya di mana itu? Pertama di Bojong, sebelah Balai Desa Bojong Kabunganten, pas sebelahnya tempatnya Pak Imron atau Bupati namanya. Itu pertama buka cabang lagi di belakang kantor BCA Sidoarjo. Siki dulu. Ya sekarang BCA. Ya iya sekarang BCA Sidoarjo. Depan puskesmas ya Bang. Iya, ke arah ke timur sedikit ada pertigaan di tempatnya Pak Warno yang bikin sertifikat waktu itu. Di situ kita buka cabang lagi lah. Disitulah kita tahu Facebook, tahu OLX, tahu medsos. Titik awal bertemunya saya dengan kendaraan roda 4 di situ ya. Oke, ini sudah mau klimaks ya guys. Sabar dulu. Ini narasumbernya ketarnya panas. Turukan. Lihat lah. Oke. Jadi terus akhirnya fotokopian 2018 tutup sudah. Kita tutup sama saya. Bismillah lah ya, ganti profesi. Ya, ganti profesi, tak fokuskan ke kendaraan roda 4. Sampai sekarang. Sampai sekarang kita bisa punya karyawan. Berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ya, ada marketingnya juga banyak. Ya. Gitu kan? Marketing yoi, Bapak. Ada marketing juga, kita kan sekarang punya klub 1, Mas. Oh iya. Dengan masuknya ke stok yang karyawan tetap. Kita di belakang kita punya marketing. Ini bahasa itu ada yang anak-anak sini juga kita pemberdayaan ke anak-anak yang tidak tahu kendaraan pun dia bisa jual mobil. Yang penting kita handle dari belakang. Oke. Kita support dari belakang. Sekarang sudah 35 unit ya, 40 ya. Bisa. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Iya teman-teman itu apa ya? Cerita singkat Arkan Jaya Mobil dari tukang kayu, tukang aduk, jualan burung, fotokopian, maklaran, dan akhirnya sekarang sudah bisa menemukan titik terang cahaya. Ya. Ditipu juga ya oleh atasan. Oke. Ya bagi rekan-rekan semua yang pengen beli mobil khas, mobil second ya bisa lah hubungi Bos Arkan Jaya Mobil. Nah, boleh. Oke, harga bersahabat, garansi siap. Insya Allah kita unit sebelum kita jual kita udah dari mulai proses yang panjang. Tidak main-main. Oke, itu saja. Karena ini ada tamu. Sekian, salam, setang bundar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.